Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022, kita baru saja merayakan pada hari Kamis yang lalu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hari ini kita akan membahas ini dan akan kita ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 dan judulnya kita beri Yesus naik ke surga. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surgawi, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau telah mengutus anak tunggalmu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kami. Namun pada hari ketiga ia bangkit lagi dari antara orang mati. Maut tidak pernah berkuasa lagi atas hidupnya. 40 hari setelah itu, ia naik ke surga. Ia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang kembali, mengadili orang hidup dan mati. Kami percaya. Tuhan Yesus, terima kasih berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan dan tolong kami untuk boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita mulai dari ayat 50 sampai dengan 53. Akan saya bacakan bagi kita sekalian bersama-sama. Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dia berbicara tentang murid-muridnya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Berbahagia kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Yesus ke surga diawali sudah barang tentu dengan kedatangannya ke dunia ini, di mana surga itu menjadi tempat kediamannya. Namun dia rela meninggalkan tempat kediamannya yang nyaman, datang ke dunia, lahir di Bethlehem. Tujuannya adalah untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Di sini kita melihat Allah menjadi manusia, sehingga yang tidak terlihat menjadi yang terlihat, yang tidak teraba menjadi dapat diraba. Kelahirannya disusul dengan kematiannya untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia bangkit dari kematiannya. Maut tidak lagi berkuasa atas kehidupannya dan kehidupan semua orang percaya kepadanya. Kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, pasca diperhitungkan sebagai hari pertama. Nah, hari ke-40 dia naik ke surga. Dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita, dan ia menjadi imam agung untuk selama-lamanya. Dia bersyafaat bagi kita. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia akan datang kembali sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang hidup dan mati. Nah, kita tahu kedatangannya sudah terlalu dekat. Alkitab mencatat tentang keterangan-keterangan diberikan kepada kita dengan melihat, menilai tanda-tanda yang ada, yang terjadi pada hari-hari ini di dunia yang nyata. Sebelum kita membahas tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita perlu membahas terlebih dahulu pentingnya kebangkitan Yesus itu. Bukan hanya kematiannya. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, iman kita menjadi sia-sia. Karena dia tidak bangkit. Artinya, persembahannya untuk membayar upah dosa kita tidak diterima oleh Bapa Surgawi. Kebangkitannya adalah petanda, adalah suatu kenyataan, it's a mark bahwa Allah Bapa menerima pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk membayar upah dosa kita itu.
Karena itu dia bangkit pada hari ketiga. Dia telah selesai. Maut sebagai upah dosa telah dibayar oleh Yesus Kristus. Jika pembayaran telah selesai, sekarang maut tidaklah boleh lagi berkuasa atas dirinya, karena maut tidak berkuasa, karena itu dia bangkit. Nah, mengapa kebangkitan Yesus Kristus itu penting? Telah saya bahas pintas yang beberapa menit yang lalu ini. Kebangkitan Yesus penting karena beberapa alasan. Bukan hanya sebagai bukti bahwa pengorbanannya diterima oleh Bapa. Pertama, kebangkitan Yesus menjadi saksi akan kuasa Tuhan sendiri yang begitu besar. Percaya akan kebangkitan Yesus Kristus ini berarti percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan ada, dan jika Dia menciptakan alam semesta dan berkuasa atasnya, maka Tuhan yang sama juga berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan Alkitab mencatat, Roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya. Kata kuncinya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Jika dia tidak memiliki kuasa seperti itu, maka dia tidak maha kuasa. Dan dengan demikian, iman dan ibadah kita kepadanya akan menjadi sia-sia. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ia Allah yang maha kuasa. Namun Allah tidak pernah menyalahgunakan kuasanya itu. Tidak pernah sekalipun. Sebaliknya, kuasanya dilimpahkannya dalam bentuk kasih yang tidak terbatas sama sekali. Apapun yang dikerjakannya, dikerjakannya berlandaskan kasih. Hanya Dia yang menciptakan kehidupan yang mana Ia dapat menghidupkan kembali setelah kematian. Hanya Dia yang dapat membalikkan kengerian kematian itu sendiri. Dan hanya Dia yang dapat menghilangkan sengat kematian dan memperoleh kemenangan atas kubur. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 55. Dalam membangkitkan Yesus dari kubur, Allah Bapa mengingatkan kita akan kedaulatan mutlaknya atas hidup dan mati. Ini pernyataan konkret yang disampaikan kepada kita, bahwa Allah itu berdaulat dan memiliki kuasa atas hidup dan mati. Manusia dari tidak ada dijadikan ada, diberikan napas supaya hidup, dan pada saat rohnya kembali kepada Tuhan, napas mereka berhenti, Ia dapat memberikan napas itu kembali, sehingga manusia itu dapat hidup kembali. Kehidupan baru kita alami pada saat kita dilahirkan kembali melalui kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus itu. Kita dilahirkan kembali. Roh kita itu dihidupkan kembali. Your spirit is being quickened again. Ini yang penting di dalam kepercayaan kita sebagai orang Kristen itu sendiri. Jika Allah Bapa tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati, sudah barang tentu Allah Bapa tidak akan mengutus anaknya untuk mati di kayu salib untuk membayar upah dosa kita. Karena usahanya bagaikan menjaring angin, artinya sia-sia. Tidak ada gunanya. Kebangkitan Yesus Kristus juga penting karena mengesahkan Yesus yang diklaim, yaitu anak Allah dan Mesias. Menurut Yesus, kebangkitannya adalah tanda dari surga yang membuktikan pengorbanannya di kayu salib telah diterima seutuhnya oleh Bapa Surgawi. Tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan 4. Kebangkitan Yesus Kristus yang disaksikan oleh ratusan saksi mata, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, memberikan bukti yang tak terbantahkan oleh siapapun bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dia hidup selama-lamanya. Alasan lain kebangkitan Yesus Kristus penting adalah karena hal itu membuktikan karakter dan sifat ilahinya yang tidak berdosa sama sekali. Ia sempurna. Kitab suci berkata
bahwa Allah tidak membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Tertulis dalam Mazmur 16 ayat yang 10. Dan Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan ia tidak akan pernah diserahkan kembali kepada kebinasaan. Baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 32 sampai 37. Atas dasar kebangkitan Kristus inilah Paulus berkhotbah. Tertulis, saya kutip dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Karena dia mati, bangkit kembali, ada harapan. Karena itu diberitakan kepada kamu tentang pengampunan dosa di dalam dia. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi hukum Taurat tidak dapat memberikan pengampunan. Hukum Taurat demand perfection. Hukum Taurat demand consequences terhadap dosa yang kita lakukan. Sedangkan penghapusan dosa ini kita terima melalui kasih karunia anugerah Tuhan itu. By grace only. His mercy yang diberikan kepada kita. Dia mati bagi kita. Itu yang menentukan dalam kekristenan Kristen ini. Nah, pada kesempatan ini, sebelum saya lupa, saya mengingatkan sebuah grup yang aktif kembali yang sebetulnya telah ada sejak tahun 1980, sebuah grup dari Korea Selatan, Shinjeonji. Gereja ini didirikan oleh seorang yang bernama Lee Man-hee. Nah, dia mengajarkan keselamatan itu hanya terjadi jika orang beriman kepada Lee Man-hee, bukan kepada Yesus Kristus. Karena itu membuat gereja ini menjadi gereja yang sesat. Cult. Karena itu kita harus menguji setiap pengajaran yang diberikan oleh gereja. Jika gereja itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, gereja itu tidak mengakui bahwa iman kepada Kristus yang menyelamatkan, mereka adalah gereja sesat. So simple. Period. Kita tidak bisa beriman kepada siapapun juga. Karena semua orang yang ada di dunia ini bergantung kepada Yesus Kristus untuk dapat masuk ke dalam surga itu. Titik sampai di sana. Jadi berhati-hati terhadap pengajaran yang menyesatkan. Minggu yang lalu kita baru belajar tentang serigala berbulu domba. Ini salah satu contohnya. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya validasi tertinggi keilahiannya, kebangkitannya juga ditujukan sebagai pengesahan terhadap nubuat perjanjian lama yang menubuatkan penderitanya dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Kebangkitan Kristus juga membenarkan klaimnya sendiri bahwa dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia menyatakan itu. Tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 31. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 31 dan Injil Markus 10 ayat ke-34. Jika kondisinya, jika andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka kita juga tidak memiliki harapan bahwa kita akan dibangkitkan. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kita tidak memiliki juru selamat. Tidak ada keselamatan dan tidak ada harapan hidup yang kekal. Seperti yang Paulus katakan, iman kita akan tidak berguna. Injil akan sama sekali tidak berdaya dan dosa-dosa kita tidak akan dapat ditebus jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematiannya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 19. Dan kita oleh karena itu masih tetap hidup di dalam dosa. Kenyataannya adalah pengorbanan Kristus diterima baik oleh Bapa Surgawi, karena itu dia bangkit pada hari ketiga. Artinya kita yang percaya kepada Yesus, dosa kita telah ditebus. Dia telah membayar upah dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. I am the life and the resurrection."
Tertulis dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Dan dalam pernyataan itu, saat ia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, Yesus mengaku bahwa ia adalah sumber dari keduanya ini. Sumber kebangkitan dan sumber kehidupan. Karena itu dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. I am the life and the resurrection. He is the source of both. Yesus melakukan lebih dari sekadar memberi hidup. Dia adalah hidup itu sendiri. Dan itulah sebabnya kematian tidak memiliki kuasa atas Yesus. Karena dia hidup itu. Kalau dia hidup itu bagaimana mungkin maut berkuasa atas dirinya? Nggak mungkin. Dia sumber kehidupan. Yesus menganugerahkan hidupnya kepada mereka yang percaya kepadanya. Sehingga kita dapat memiliki kemenangan Kristus atas kematian. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 menjamin ini. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus secara pribadi akan mengalami kebangkitan karena dengan hidup yang diberikan Yesus kita telah mengalahkan maut. Kematian tidak mungkin menang karena Kristus telah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 53-57. Saya kutipkan dalam 1 Korintus 15 ayat 20. Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama dari yang telah meninggal. Maksudnya apa? Setelah mati, bangkit, dan setelah bangkit tidak pernah mati lagi. Karena itu dia sulung. Lazarus memang pernah dibangkitkan, tapi mati lagi. Dia yang pertama sebagai buah yang sulung, setelah mati bangkit, dan tidak pernah mati lagi selama-lamanya. Dengan kata lain, Yesus memimpin jalan dalam kehidupan setelah kematian. Kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus Kristus penting sebagai kesaksian kebangkitan manusia yang merupakan prinsip dasar iman kekristenan kita. Tidak seperti agama-agama lain, kekristenan memiliki pendiri yang melampaui kematian dan berjanji bahwa para pengikutnya akan melakukan hal yang sama. Setiap agama lain didirikan oleh manusia atau nabi yang ujungnya adalah kuburan. Mereka bercerita tentang surga yang mereka tidak tahu di mana letaknya, dan mereka tidak berasal dari surga. Mereka menunjukkan atau menceritakan jalan ke surga yang mereka tidak ketahui di mana. Yesus datang dari surga, kembali ke surga. Karena itu dia memiliki kualifikasi untuk menunjukkan jalan ke surga itu kepada kita satu-satunya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus Kristus itu. Dia jalan, dia kebenaran itu sendiri, dan dia hidup itu sendiri. Komplit dalam satu paket. Sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Tuhan menjadi manusia. Karena dosa-dosa kita, dia menjadi manusia. Supaya dia dapat mati untuk membayar upah dosa kita. Namun pada ketiga ia dibangkitkan. Jadi upah dosa yang ada maut telah dibayar dan maut tidak berkuasa lagi atas dirinya. Dan diri semua orang percaya kepadanya. Kuburan tidak dapat menahannya. Dia hidup. Dan hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Tertulis dalam kitab Ibrani. Pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12. Firman Tuhan menjamin kebangkitan orang percaya pada saat kedatangan Yesus Kristus bagi gerejanya, itu pada saat pengangkatan, pada saat rapture. Kepastian seperti itu menghasilkan nyanyian kemenangan yang agung, seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Hosea 13 ayat 14 juga berbicara tentang hal yang sama seperti 1 Korintus 15 ayat 55. Ini jauh sebelum kedatangan Kristus ini. Nabi Hosea menubuatkannya. Akan kunya huruf besar, akan ku bebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu? Artinya di manakah sengatmu, hai dunia orang mati?
mataku tertutup bagi belas kasihan. Ini luar biasa nih, telah dibuatkan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebangkitan Kristus itu sangat-sangat penting. Karena kebangkitannya akan berdampak pada pelayanan kita kepada Tuhan sekarang. Berdampak kepada iman kita kepada Yesus yang kita harapkan datang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Yang berdampak kepada iman kita yang membuka pintu surga agar kita dapat masuk dan diam bersama-sama dengan Kristus itu. Paulus mengakhiri pengajarannya tentang kebangkitan dengan kata-kata ini. Tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lalai. Jangan sampai suam-suam kuku. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lupakan membaca firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia ini bagi kemuliaan Tuhan, tidak sia-sia. Nah itu nanti kita lihat dalam jenis mahkota yang akan diberikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa kita akan dibangkitkan ke kehidupan baru, kita dapat menanggung penganiayaan dan bahaya demi Kristus. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Tuhan kita. Dia menderita, dia dianiaya, dia ditolak, dia diolok-olok, being mocked by the people he created. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada itu. Kita disakiti anak aja yang bukan ciptaan kita, sudah sakitnya setengah mati. Apalagi Tuhan menciptakan kita dan kita menyakiti Tuhan itu. Luar biasa sakitnya itu. Menolak dia. Karena kebangkitan Yesus Kristus, ribuan martir Kristen sepanjang sejarah telah rela menukarkan kehidupan duniawi mereka dengan kehidupan abadi dan janji kebangkitan. Kebangkitan adalah kemenangan dan kemenangan yang mulia bagi setiap orang yang percaya. Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga menurut kitab suci. Dan dia akan datang lagi. Orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, dan mereka yang hidup pada kedatangannya akan diubahkan dan menerima tubuh yang baru yang dimuliakan. Dapat dipelajari dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus penting? Kebangkitan Yesus itu begitu penting karena kebangkitan itu membuktikan siapa Yesus sejatinya. Kebangkitan Yesus juga menunjukkan bahwa Allah menerima pengorbanan Yesus atas nama kita. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk membangkitkan kita dari kematian. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa tubuh mereka yang percaya kepada Kristus tidak akan tetap mati, tidak akan binasa, tidak akan hancur, tetapi akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Setelah kematian, memang kita dari debu kembali kepada debu, tapi kita akan dibangkitkan kembali pada saat sangkakala berbunyi. Luar biasa ini. Langkah selanjutnya setelah Yesus bangkit adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya, untuk menjadi imam agung, dan untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita semuanya. Ia berkata dalam Yohanes 14, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, artinya ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk itu mari kita bahas tentang apa itu hari kenaikan Yesus ke surga. Dia mempersiapkan tempat. Jadi bagi kita semua yang percaya kepadanya, tempat-tempat itu, slot-slot itu telah Tuhan siapkan bagi kita. Besar kecilnya tergantung bagaimana apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jenis mahkota pun tergantung dari apa yang kita kerjakan.
Saya nggak bisa bayangin tuh martir yang mati bagi Kristus itu kayak apa mahkotanya. Itu tingkat tinggi. Apa itu hari kenaikan Yesus ke surga? Hari kenaikan adalah perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga setelah kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Hari kenaikan dirayakan terutama di gereja-gereja Katolik dan gereja-gereja Anglikan. Dan itu terjadi pada hari Kamis 40 hari setelah Paskah. Hari ke-40, hari Kamis yang lalu itu. Hari kenaikan Yesus ke surga juga disebut sebagai Hari Raya Kenaikan. Kisah kenaikan Yesus diceritakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 yang telah kita kutip pada awal khotbah ini tadi. Markus 16 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 9. Jika kita gabungkan, artinya jika digabungkan bersama-sama, kita menemukan bahwa setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya dan orang lain. Selama waktu ini, selama periode 40 hari ini dia bolak-balik menampakkan dirinya, dia berbicara lebih jauh kepada mereka tentang kerajaan Allah dan kedatangan Roh Kudus yang mereka nantikan. Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 9. Setelah 40 hari penampakan ini, 40 hari menampakkan diri terus-menerus ini lama ini. Dia naik ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Bahkan ada juga dikatakan 500 orang menjadi saksi pada saat ia terangkat ke surga. Saat murid melihat Yesus terangkat ke surga, 2 malaikat muncul dan menyatakan kepada mereka semua bahwa sama seperti Yesus terangkat ke surga. Dia katakan sama seperti Yesus terangkat ke surga, Yesus ini akan datang kembali dalam segala kemuliaannya. Sebagaimana ia naik, dia akan turun kembali dalam segala kemuliaannya. Menurut salah satu bapak gereja mula-mula yang bernama Agustinus dari Hippo, pesta kenaikan berasal dari para rasul. Ini mungkin salah satu hari raya tertua yang dipraktekkan oleh gereja. Mungkin sejak tahun 68 Masehi. Namun, tidak ada bukti tertulis tentang gereja yang menghormati perayaan hari kenaikan Yesus Kristus sampai masa Agustinus di abad keempat. Gereja-gereja di seluruh dunia telah merayakan hari raya kenaikan Isa Al-Masih selama berabad-abad, termasuk upacara dan tradisi, termasuk prosesi, doa malam, dan misa Katolik. Ini terjadi setiap tahun. Terlepas dari apakah kita benar-benar merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih atau tidak, maknanya adalah mengingatkan kita bahwa kedatangan kembali Kristus yang mulia dan penuh kemenangan sudah sangat dekat. Semakin hari, semakin dekat. Kedatangan Kristus kembali sebagai Raja akan senantiasa mengingatkan kita tentang adanya kerajaan Allah. Dan Roh Kudus yang selalu hadir di tengah-tengah kita orang percaya, mengawasi dan melindungi kita saat kita mengajarkan tentang terang kebenaran Yesus ke seluruh dunia. Termasuk Roh Kudus berbicara kepada kita jika ada sesuatu yang menyesatkan, dan Roh Kudus mengingatkan kita kembali terhadap firman yang telah kita baca. Karena itu kita perlu terus tiap hari merenungkan dan bergumul dengan firman Tuhan ini. Fakta bahwa Yesus dibangkitkan dari kubur dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah sumber harapan kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga mengatakan itu. Kita tahu bahwa mereka yang menjadi miliknya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya dengan iman, suatu hari nanti akan berada bersama-sama dengan Yesus ini di surga. Apa arti dan pentingnya kenaikan Yesus Kristus ini? Seberapa penting kenaikan Yesus Kristus ini ke surga? Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menunjukkan dan memperlihatkan dirinya hidup. Dia bukan sembunyi, dia tunjukkan, aku hidup loh. Tadi aku mati, kamu melihat aku mati. Sekarang aku hidup. Jadi kamu melihat aku mati, sekarang aku melihat, engkau melihat juga aku hidup.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga mengatakan itu. Kepada para wanita di dekat kubur, kepada murid-muridnya, dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Ini 1 Korintus 15 ayat 6 dapat dibaca di sana. 1 Korintus 15 ayat 6. Ada lebih dari 500 orang melihat Yesus ini. Pada hari-hari setelah kebangkitannya, Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Dan di sana ada 500 orang lebih menyaksikan dekat Yerusalem. Di sana, Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa mereka akan segera menerima Roh Kudus. Dan dia, yaitu Yesus, memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu datang. Bisa dibaca mulai daripada Kisah Para Rasul yang pasal yang pertama. Kenaikan Yesus ditemukan dalam Lukas 24 ayat 50 dan 51 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Jelas dari kitab suci bahwa kenaikan Yesus adalah kembalinya tubuh ke surga secara literal. Dia bangkit dari kematian dan terlihat dan diamati oleh banyak orang. Ketika para murid berusaha keras untuk melihat Yesus untuk terakhir kalinya pada saat ia naik ke surga, awan menyembunyikan dia dari pandangan mereka. Dan dua malaikat muncul dan menjanjikan kedatangan Kristus dengan mengatakan ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga yang telah kita kutip tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kenaikan Yesus Kristus bermakna karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, maknanya di mana? Kenaikan Yesus ke surga menandakan akhir dari pelayanannya di dunia dan kemudian akan dilanjutkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang menolong kita yang melayani hari-hari ini di dunia, menuntun kita, membukakan pengertian kita tentang Kristus itu, dan menolong kita, memberi kekuatan, keberanian kepada kita untuk memberitakan firman Allah yang hidup. Allah Bapa telah dengan penuh kasih mengutus anaknya ke dunia di Bethlehem, dan sekarang anak itu kembali kepada Bapa. Periode keterbatasan manusia telah berakhir. Yesus memulihkan kembali hubungan manusia berdosa dengan Bapanya melalui kematiannya dan kebangkitannya. Jadi keterbatasan manusia karena manusia ini berdosa dipulihkan oleh Yesus sehingga kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan di dalam kitab Ibrani kita dikatakan, sekarang kita dengan berani masuk ke dalam kerajaan yang kudus melalui kuasa darah anak domba itu. Anytime, at will, kita dapat melakukan itu. Makna yang kedua dari kenaikan Kristus adalah kenaikan Yesus menandakan keberhasilan dalam pekerjaan duniawinya. Ia telah melakukan segala sesuatu yang harus dia lakukan sebagai misi kedatangannya ke dunia ini ketika ia berkata di kayu salib, "It is finished," tetelestai, telah selesai. Nggak ada yang perlu ditambahkan lagi. Selesai, that's it. Yang ketiga, makna yang ketiga, kenaikan Yesus menandai kembalinya kemuliaan surgawinya. Kemuliaan Yesus telah terselubung selama pelayanannya di bumi dengan satu pengecualian singkat, transfigurasi, Matius 17 ayat 1 sampai dengan 9. Yesus bahkan berdoa, "Ya Bapa, berikanlah kemuliaan yang ada padaku sejak sebelum dunia diciptakan." Bapa menjawab, "Aku telah memberikannya kepadamu." Yang keempat maknanya adalah kenaikan Yesus melambangkan pemuliaannya oleh Bapa. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Allah Bapa berkenan akan persembahan yang Yesus berikan melalui tubuhnya untuk membayar upah dosa orang-orang yang percaya padanya. Bukti akan perkenanan Allah Bapa ini adalah bahwa Yesus bangkit dari mati dan kepadanya diberi nama di atas
segala nama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kenaikan Yesus memungkinkan dia untuk menyiapkan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat yang kedua. Makna yang keenam, kenaikan Yesus menunjukkan awal daripada pekerjaan barunya sebagai imam besar. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dan perantara perjanjian baru Ibrani 9 ayat yang ke-15. Yang terakhir, makna yang terakhir daripada kenaikan Kristus, kembalinya Yesus Kristus ke surga merupakan persiapan untuk kedatangannya kembali. Ketika Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti ketika orang banyak melihat dia naik ke surga. Secara harfiah, secara fisik, dan ia akan terlihat datang di awan-awan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 14. Kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-30 dan kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 sebagai referensinya. Saat kita sedang berbicara ini, Tuhan Yesus ada di surga. Kitab suci sering menggambarkan dia duduk di sebelah kanan Bapa surgawi, yaitu sebuah posisi kehormatan, otoritas. Kristus adalah kepala gereja, pemberi karunia rohani, dan dia yang memenuhi segala sesuatu. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, pada saat Yesus naik ke surga, pada saat dia naik ke surga, apakah ia naik ke surga dengan tubuh fisiknya atau cuma rohnya? Dengan demikian, pertanyaan akan berbunyi sebagai berikut. Apakah Yesus memiliki tubuh fisik di surga? Kalau dia naik dengan tubuh fisiknya. Nah, apakah Yesus memiliki tubuh fisik di surga? Mari kita jawab pertanyaan ini. Kebangkitan tubuh fisik Yesus adalah dasar dari doktrin Kristen dan harapan kita akan ke surga. Karena Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh fisik, setiap orang Kristen memiliki jaminan kebangkitan tubuhnya sendiri. Tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 21 dan ayat 28. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-23. Sekarang Yesus ada di surga, di mana dia digambarkan duduk di tempat posisi yang otoratif, a place of authority, di sebelah kanan Allah Bapa, 1 Petrus 3:22. Tetapi apakah tubuh Yesus di surga sama dengan tubuhnya di bumi sewaktu dia berada di bumi? Alkitab dengan jelas, saya ulang, Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa tubuh Yesus dibangkitkan. Makam kosong membuktikan bahwa ia telah bangkit bersama dengan tubuhnya itu. Yesus dikenal oleh orang-orang yang mengenal dia. Yesus menunjukkan dirinya kepada semua muridnya. Yesus menunjukkan dirinya kepada semua muridnya setelah kebangkitannya. Dan lebih dari 500 orang menjadi saksi mata kehadirannya di bumi setelah kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 4-6. Dalam Lukas 24 ayat 16, di jalan menuju Emmaus, ingat ada dua orang murid di sana yang kepadanya Yesus bercerita tentang perjanjian lama, tentang kisah Yesus ini. Dua murid Yesus saat itu tidak dapat mengenali Yesus. Ingat, dada mereka berdebar-debar, mereka ceritakan tidak dapat mengenali Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, kata Alkitab, sehingga mereka tidak mengenal dia. Namun kemudian mata mereka terbuka dan mereka dapat mengenali dia. Tertulis dalam Lukas 24 ayat 31. Bukannya Yesus tidak dapat dikenali, itu adalah untuk sementara waktu. Para murid secara supranatural dikendalikan dari surga untuk tidak mengenalinya. Dia berbicara, dia menjelaskan dulu. Pada waktu mereka mengerti, mata mereka terbuka, akhirnya mereka dapat connect the dot. Oh, ini yang dimaksudkan. Mereka diberikan pengertian, dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Mereka dapat melihat Yesus di dalam perjanjian lama
dalam bentuk nyatanya yang ada bersama-sama dengan Dia yang telah dibangkitkan, bersama-sama dengan mereka yang telah dibangkitkan. Kemudian di Lukas pasal yang sama, yaitu di pasal 24, Kristus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa Dia memang memiliki tubuh fisik. Dia bukan roh tanpa tubuh. Tertulis dalam Lukas 24 ayat 39. Mari kita baca. Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 39. Jadi dia lengkap. Raba, lihat. Dia katakan pada Thomas, cucukkan tanganmu. Setelah menghabiskan 40 hari bersama murid-muridnya, Yesus naik ke surga dengan fisiknya yang utuh. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Yesus masih manusia dan dia memiliki tubuh manusia di surga sekarang. Namun tubuhnya berbeda. Daging manusia duniawi dapat binasa, tetapi tubuh surgawi tidak dapat binasa. Ini tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 50. Yesus memiliki tubuh fisik yang berbeda setelah ia bangkit dari mati. Dia memiliki tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitannya dirancang untuk dapat berada dalam kekekalan. Tidak dapat membusuk lagi, tidak dapat dihinggapi penyakit lagi. Ini adalah tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 49 menjelaskan seperti apa tubuh orang percaya di surga nanti. Nah, banyak pertanyaan kan? Baca itu dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 49. Tubuh surgawi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 49 ini akan berbeda dari tubuh duniawi kita dalam jenis daging. Selama hidup di dunia, daging kita ini dapat waktu mati hancur. Kita dari debu kembali kepada debu. Dalam kemegahan, dalam kekuatan, itu kita berbeda. Dan tubuh yang dirancang untuk dapat berada dalam kekekalan. Jadi saat berada di dunia, jenis tubuh kita berbeda daripada setelah kita dibangkitkan kembali. Rasul Paulus juga menyatakan bahwa tubuh orang percaya akan menjadi gambaran tubuh Kristus dalam ayat 49 Lukas 1 Korintus 15 ayat ke-49. Paulus membahas topik ini lagi dalam 2 Korintus di mana ia membandingkan tubuh duniawi dengan kemah, dengan tenda, dia bandingkan itu, dan tubuh surgawi dengan tempat kediaman surgawi. Kalau tenda, ya angkat, lepas, hilang. Dia menggambarkan sebagai kematian. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Paulus mengatakan bahwa begitu kemah duniawi lepas, yaitu kematian, maksudnya orang Kristen tidak akan dibiarkan telanjang, yaitu tanpa tubuh untuk ditinggali. 2 Korintus 5:3 enggak telanjang. Ada diberikan pakaian tubuh, yaitu tubuh kekekalan, tubuh kemuliaan. Ketika tubuh baru dipakai, kita akan beralih dari kefanaan menuju keabadian. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Jadi kita tidak akan binasa lagi. Luar biasa kan? Tidak ada penyakit lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Jadi manusia itu bisa tembus dinding aja istilahnya begitu. Luar biasa ini indahnya. Mau kemana pikirannya dia sampai di sana. Jadi kita tahu bahwa orang Kristen akan memiliki tubuh surgawi seperti tubuh mulia. Tubuh mulia siapa? Seperti tubuh mulia Yesus. Filipi 3 ayat 21. Tapi Alkitab mengingatkan kita, jangan sampai datang ke surga dengan tangan kosong. Berjuanglah selama di dunia ini agar pada saatnya waktu kita berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus untuk membagi hadiah tersebut, kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Jangan sampai tidak dapat. Sayang. Apa yang kita mau persembahkan? Cuma nonton orang lain mempersembahkan mahkota.
Pada inkarnasinya, Yesus mengambil daging manusia. Jadi dari Tuhan, roh, dia menjadi manusia, lahir melalui perawan Maria, dia mengambil tubuh daging yang dapat binasa. Kalau dia tidak dapat binasa, dia tidak dapat menebus dosa. Karena upah dosa adalah maut, dia harus mati. Jadi Yesus mengambil daging manusia, dan pada kebangkitannya tubuhnya dimuliakan. Walaupun dia tetap memiliki bekas luka, seperti yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 27, dia akan selamanya menjadi manusia Tuhan. The God-man, istilah dalam bahasa Inggris. The God-man. Yang dikorbankan untuk kita akan tetap selamanya seperti itu. Kristus pencipta alam semesta akan selamanya merendahkan dirinya ke tingkat kita. Dan dia akan dikenal oleh kita di surga dalam bentuk nyata yang dapat kita lihat, dengar, dan sentuh. Wahyu 21 ayat 3-4. Wahyu 22 ayat yang keempat. Luar biasa. Nah, bagian terakhir, sekarang masuk dalam bagian terakhir. Yang ingin kita bahas setelah kenaikan Yesus ke surga adalah kedatangannya kembali ke dunia ini. Jadi komplit ya, mulai dari lahir, mati, bangkit, naik ke surga, datang kembali. Nah, sekarang bagian terakhir. Apakah kedatangan kedua Kristus Yesus itu? Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali adalah harapan orang percaya bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu. Hanya Bapa yang tahu. Tidak ada yang lain. Dan setia pada janji dan nubuatan dalam firman-Nya. Dalam kedatangannya, yang pertama, Yesus Kristus datang ke dunia sebagai bayi di palungan. Di mana dia dilahirkan? Di Bethlehem. Benar semua. Luar biasa Anda. Seperti yang dinubuatkan, ia datang sebagai juru selamat dunia. Yesus menggenapi banyak nubuat tentang Mesias selama kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Namun ada beberapa nubuat tentang Mesias yang belum digenapi oleh Yesus. Kedatangan Yesus kedua kalinya salah satu nubuat yang belum digenapi. Kedatangan Kristus yang kedua kali akan menjadi kedatangan kembali Kristus untuk menggenapi nubuat-nubuat yang masih tersisa ini. Dalam kedatangannya yang pertama, ingat, dalam kedatangannya yang pertama, ini kata kunci, Yesus adalah hamba yang menderita. Dalam kedatangannya yang kedua, Yesus akan menjadi raja yang menaklukkan, dari hamba ke raja. Dalam kedatangannya yang pertama, Yesus datang dalam keadaan yang paling sederhana. Dia lahir di kandang domba di Bethlehem. Dalam kesederhanaannya, ditemani oleh Yusuf dan Yosef dan satu petugas dari tempat penginapan itu yang ikut membantu. Nah, dalam kedatangan yang kedua, Yesus akan tiba dengan tentara surga di sisinya. Ya, dia datang sebagai hakim, sebagai raja. Ya, dia datang dalam kemegahannya sebagai raja, berikut dengan tentara surgawi. Yang pertama, sederhana, ya, tanpa siapa-siapa, sunyi senyap, karena itu silent night. Para nabi Perjanjian Lama tidak membuat dengan jelas perbedaan antara kedua kedatangan ini, yang pertama dan kedua. Karena itu orang Israel masih menunggu-nunggu. Mereka tidak mengerti bahwa kedatangan pertama telah terjadi dan kita sedang dalam menunggu kedatangan kedua. Nah, hal ini dapat dilihat dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Perbedaannya bisa dilihat di sana. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7, serta kitab Zakaria pasal yang ke-14 ayat 4. Saya ulang. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6 dan 7, dan Zakaria 14 ayat yang keempat. Sebagai hasil dari nubuatan yang tampaknya berbicara tentang dua individu, sepertinya dua individu, padahal yang sama itu datang pertama dan terakhir orang yang sama. Banyak sarjana Yahudi percaya akan ada Mesias yang menderita dan Mesias yang menaklukkan. Dia pikir ada dua. Enggak. Apa yang gagal mereka pahami adalah bahwa hanya ada satu. Saya ulang. Mereka gagal paham. Padahal cuma hanya ada satu Mesias. Dan dia yang memenuhi kedua peran tersebut.
Mesias yang menderita dan Mesias yang menaklukkan. Kedua-duanya di dalam satu pribadi. Yesus menggenapi perannya yang menderita tertulis dalam Yesaya 53. Hamba yang menderita. Dalam kedatangan yang pertama itu. Yesus akan memenuhi peran penyelamat dan Raja Israel dalam kedatangannya yang kedua kali. Tertulis dalam Zakaria 12 ayat yang ke-10 dan Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7 menggambarkan kedatangan kedua. Melihat kembali Yesus yang ditikam. Israel dan seluruh dunia akan berduka karena mereka tidak menerima Mesias pada saat ia datang pertama kali. Mereka bertanya, dari mana kamu dapat luka yang ada di pergelangan tanganmu ini? Oh ya, kata Yesus, simple. Dia jawab, aku dapat di rumah sahabatku. Simpel sekali dia menjawabnya. Tapi maknanya dalam kalau dipikir ya. Setelah Yesus naik ke surga, para malaikat menyatakan kepada para rasul, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Bengong maksudnya. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tadi telah kita kutip juga. Ini dapat dilihat kembali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 11. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat mengidentifikasi lokal kedatangan kedua kali sebagai Bukit Zaitun. Jadi waktu Yesus datang kali kedua, dia akan datang dan turun di Bukit Zaitun. Zakaria 14 ayat 4. Matius 24 ayat 30 menyatakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bagi orang yang tidak percaya, too late. Titus 2 ayat 13 menggambarkan bahwa pengharapan yang harus diingini oleh setiap orang Kristen pada saat Yesus datang kedua kalinya adalah penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan persatuan kita dengan Dia akan kekal selamanya. Iya, kita akan diangkat gerejanya kalau kita masih hidup pada waktu itu. Kalau kita telah mati pada waktu itu, kita akan dibangkit dan kemudian akan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Pengharapan ini bisa digenapi setiap saat. Setiap saat. Kita nggak tahu kapan kedatangan ini. Nggak ada yang tahu. Demikian orang Kristen, jangan sekali-kali hilang harapan bahwa mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin 5 menit lagi, kita nggak akan tahu. Sangkakala akan berbunyi. Dan Tuhan pun datang. Kita harus siap setiap saat menunggu kedatangannya. Kedatangan kedua dibicarakan dengan sangat rinci dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Lalu kata Yohanes, murid kesayangan Yesus ini, aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Terakhir, 15 dan terakhir 16 nanti. 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16 yang terakhir, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Konklusi saya, closing statement yang kita lihat di dalam Wahyu 9 dan 15, yang tertera di atas yang kita baca tadi, merupakan peringatan yang keras bahwa Allah membenci dosa dan segala jenis kejahatan. Pandangan sentimental
bahwa Kristus bersifat toleran terhadap dosa dan kemesuman sama sekali tidak terdapat dalam pernyataan Kristus tentang dirinya di dalam kitab ini. Karena itu, hendaklah kita berjaga-jaga, karena kita tidak tahu saat dan waktunya. Dalam Wahyu 22 ayat 20, Yesus berkata, "Aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Ingat, ini bagian terakhir kedatangannya. Setelah itu tidak ada lagi. Selesai. Lahir sudah, mati sudah, bangkit sudah, naik ke surga. Tinggal satu step lagi. Datang. Itu yang kita tidak tahu kapan. Karena itu berjaga-jaga. Yesus katakan tadi di dalam Wahyu 22 ayat 22, "Aku datang segera." Datanglah ya Tuhan, kita berkata. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah setiap benih daripada firman-Mu ini boleh tumbuh di tanah yang subur. Mati dan bangkit kembali, firman-Mu ini bertumbuh besar, menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkata bagi yang bertelinga, hendaklah mereka mendengarkan kebenaran firman itu. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan dan buka hati di hadapan Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi sendiri yang baik hati itu menyinari wajahnya terhadap kita sekalian, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, kesehatanmu, pernikahanmu, sekolahmu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Tuhan Yesus yang membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Ia bahkan menyinari wajahnya, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan biarlah kita buka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai berjumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.